Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apakah adik-adik sehat semua? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Guru. Sehat. Alhamdulillah. Dengan demikian, saya harap pembelajaran kali ini akan lebih efektif lagi. Oke, untuk adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita akan mengharapkan doa supaya pembelajaran kali ini ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran kira-kira siapa yang bersedia untuk membacakan doa sebagai pembuka pembelajaran? Ismet Pak Guru. Silakan Pak Ismet kalau bersedia. Bagi yang ingin menawarkan diri itu akan merupakan satu poin tersendiri itu bagi saya. Silakan yang membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyina wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Sudah Pak Guru. Terima kasih atas kesediaan yang telah memberikan doa tadi. Kemudian adik-adik sekalian, sebelum kita mengawal pembelajaran, saya akan cek dulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Dan insya Allah kehadiran ini bisa menunjang pembelajaran kita. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak Guru. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Untuk kali ini tidak ada yang mengalami sakit. Dan insya Allah untuk seterusnya kita akan sehat. Ya. Amin. Pak Guru tias nih so ada. Coba dicek dulu Saya, kalau Pak. adik Asni ada? Ada adik Asni ya? Ada Pak, ada. hadir. Ya, alhamdulillah Datang sehat. pagi-pagi sekali dia Pak Guru. Oh iya. Orangnya mungkin tipe siswa yang rajin ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk mempelajari materi kali ini, saya akan menanyakan kepada adik-adik, pernahkah adik-adik memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan? Pernah Pak Guru. Pernah ya. Dalam bentuk apa kira-kira pengalaman adik-adik? Saya ingin mengkaji pengalaman adik-adik. Dalam bentuk apa kira-kira adik-adik memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan? Kue Pak Guru, kue spang kan? Yang lain? Dia Pak Guru kado. Polpen. Kasih pulpen Kado Pak lima Guru, kado hadiah. Oh ya. Setelah memberikan sesuatu pada teman-teman, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Senang. Berbagi. Nah, untuk ini karena saya sudah memberikan satu pertanyaan, dengan adanya tersebut itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bawakan hari ini, yakni tentang ikhlas. Nah, adik-adik, apa kira-kira yang tahu Tian tentang ikhlas? Pak. Mengharap imbalan. Oh iya, yang lain ada lagi? Saya Pak Guru. Oh, sudah, Guru baik. saya. Oh ya, silakan kalau Ikhlas. ada yang bisa. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah semata. Oh iya. Yang lain lagi cukup 3 saya inginkan kalau masih ada. Pak Guru tidak boleh ikhlas ngiyang-ngiyoto.
Boleh. Nah, adik-adik, karena sudah dia memberikan saran, pertanyaan saya lantarkan, jawaban telah saya lantarkan tadi, maka kali ini kita belajar tentang ikhlas, yang landasannya yakni secara sederhana ikhlas itu memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Nah, adik-adik sekalian, oke, saya akan menampilkan yang ada kaitannya dengan ikhlas. Dan silakan adik-adik menyimak materi tersebut. Bisa terlihat? Belum. Kenapa Pak? Oh. Bisa adik-adik terlihat? Menunggu. Sementara Pak Guru. Sementara. Tidak ada suara. Pak Guru, Pak keluar Kak. Di Pak Guru lagi ada bakal ambil kabel di luar. Kira hanya sama saya yang tidak ada suara. Boleh Mbak minum ini, mumpung belum dapat jaringan. Ribut di Pak Guru malam-malam sampai kamari. Eh, tinggal ini Mbak tunggu ini. Baru, Bantu dulu Pak Guru. ya, semua minum dulu ah. Ah, ada di Pak Guru sampai kamari. Dulu. Eh, Bapak diam Ismail. Mbak minum sedikit kita.
Pak Guru, tidak ada suara Pak Guru. Suara li Pak Guru, mikrofon Pak Guru. Sebentar saya share dulu. Semuncul ini Pak Guru. Oh, semuncul. Ini tulus Ya, murni dan bersih. ada. Oh ya ya. Yang materi ikhlas ini ya, tulus, murni dan bersih Bersih dari dari campuran. iya. Silakan disimak. Nanti saya scroll. Kemudian yang berikut ini adalah dalil. Adik-adik. Sudah ya, sudah disimak ya. Ya, Guru ya. Kemudian ciri ikhlas. Jadi ini berbentuk video, cuman tidak bisa di-share ya. Jadi saya cuman share yang model. Kemudian ini contoh buatan ikhlas. Sebutkan adik-adik tadi di dalam contoh tersebut. Nah, ini salah seseorangnya 4 sahabat yang saya ambilkan contoh orang-orang yang ikhlas. Nah, adik-adik sekalian, oh ya, ini Iya, ya. dokumennya. Tolong pakai share Pak Guru satu-satu. Ya. Oh ya, nanti di sini contoh perbuatan ikhlas. Sudah adik-adik, sudah disimak ya? Ya, Pak Guru. Oke. Kemudian ini adalah dokumen orang-orang yang sebagian ya, atau salah seorang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-harinya. Sebutkan orang nama-nama itu Pak Guru. Baik adik-adik. Oh ya, nama-namanya Ya, ya. itu adalah empat sahabat Nabi, Iya, yakni namanya. Abu Bakar, Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi yang seperti mereka. Oke, sudah adik-adik? Ya. Oke, lanjut. Setelah saya tampilkan tadi, saya mengharapkan pada adik-adik setelah melihat penampilan tadi yang berbentuk slide, yang berbentuk sederhana, kira-kira keikhlasan yang dalam bentuk apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat tersebut? Saya Pak Guru. Saya mohon Pak kiranya Guru. pada adik-adik. Oh ya, silakan, silakan. Karena ini akan menjadi salah satu poin bagi saya ini. Dan ada penilaiannya sama saya. Saya dulu Pak Guru ya. Ya, silakan, silakan. Ya. Mulai dari sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memberikan seluruh kebun kurmanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Kemudian Umar bin Khattab memberikan separuh kebunnya. Separuh kebunnya itu kira-kira seluas kecamatan saya begitu Pak Guru. Tapi kalau Abu Bakar semua. Itu makanya kenapa Abu Bakar, amalan Abu Bakar itu tidak bisa disaingi oleh seluruh umat Muhammad. Nah, mungkin dua itu saya punya Pak Guru. Oke. Yang lain disilakan. Harap Pak Guru, saya Pak Guru.
Oh, Eh, silakan, dari silakan saya, Pak Sudin. eh, keempat-empat ini sahabat Nabi ini mereka kita kenal ikhlas di dalam berdakwah, ya, berdakwah. Keikhlasan mereka ini di bidang apa saja mereka ikhlas dari segi waktu, pengorbanan harta, bahkan nyawa yang menjadi taruhan. Ini jadi ciri-ciri keikhlasan bagi para sahabat Nabi. Cuman itu Pak Guru. Oh iya. Oke, terima kasih pada adik-adik yang telah menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang setelah adik-adik mengenal sedikit sentilan tentang materi ikhlas, boleh Pak Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Boleh Pak Guru. Oh, boleh. Oke, saya bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Ismail, adik Ismail, adik Asni, adik Muhammad Ilham, dan adik Maryam. Sudah dicatat kelompoknya? Sudah Pak Guru. Sudah. Kemudian yang berikut yang kelompok 2, Sri Wahyuni, adik Sudarin, adik Sudin, adik Sulastri, dan adik adik Sulastri. Sudah dicatat? Sudah Pak Guru. Kemudian yang berikut adik Vin, adik Ismet, adik Rubangi, dan adik Yulianti. Sudah ya? Ya. Iya. Kemudian adik Kreti, adik Fani, adik Anis, adik Asni, dan adik, terakhir adik Asni. Jadi sudah terdiri 4 kelompok. Guru, Adik-adik. saya tadi di Pak Guru ada bilang di kelompok Oh, di 1. panewap. Mak kita tahu itu. Pak Guru, saya belum ada. Siapa itu ya? Wita Rosdiani, Pak. Oh, Tiwita, adik Wita ya. Iya, Pak. Siapa lagi yang saya lewati? Masih ada? Tidak sempat disebut namanya dalam pembagian kelompok? Pak, cuman Asni yang kelebihan, Pak, namanya. Oh, Asni. Jadi Asni di kelompok. Saya di kelompok 1, Pak. Pada cuma tadi. Oh ya. Jadi yang adik Wita saya kasih gabung di kelompok 4. Sudah terbagi semua ya kelompoknya? Sudah Pak. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu karena saya lihat adik-adik tegang-tegang ini. Yang ice breakingnya kita pakai topuk 1. Saya kasih contoh. Topuk 1. Kemudian topuk 2. Topuk 3. Topuk 4. Topuk 5. Bisa? Bisa. Bisa. Pak Guru, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke, semangat. 1 ulang ya. Topuk 1. Ulang. Topuk 1. Topuk 2. Topuk 3. Topuk 4. Topuk 5. Bisa adik-adik? Sudah. Sudah, Pak Kalau Bisa, kalau Pak. tidak ada palias saya lompa-lompa. Oke, semangat sekali belajarnya ya, adik-adik. Setelah kita ice breaking tadi, maka saya kemarin sudah mengirim LKPD yang sudah saya kirim di kelas. Tolong diisi LKPD-nya, kemudian dipresentasi dalam 4 kelompok tadi. Yang kelompok 1 yakni tentang, kita lihat dulu ya pembagian kelompoknya.
Yang ya, kelompok 1 tentang pentingnya takwa dalam kehidupan sehari-hari. Itu diisi di LKPD adik-adik ya. Dan saya sudah kirim. Kemudian untuk kelompok 2 ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian kelompok 3 contoh-contoh perilaku orang yang bertakwa. Kemudian kelompok 4 hikmah orang yang bertakwa. Nah, adik-adik dikerjakan dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok mempresentasikan. Saya beri waktu. Adik-adik kita sepakati dulu berapa menit adik-adik inginkan untuk membuat satu presentasi. Kita sepakati dulu di kerjaan kelompok kemudian dipresentasikan. Adik-adik bisa bekerja dalam berapa menit ini? 10 menit Pak Guru. 10 menit, Pak. Selama sekali 10 menit itu Ada sudah ada 10 menit hiheu. 5 menit. 3 menit Lima, boleh. 5 menit. Oh, 3 Dua menit. menit Pak Guru. 2-3 menit boleh Pak Guru. Menit presentasi. Aja. Iya. Boleh kesempatan untuk bisa mengerjakan kelompok kemudian dipresentasikan. Kelompok 1 itu apa Pak Guru? Oh, kelompok 1 yakni tentang pentingnya takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ada itu saya kirim. Dalam bentuk kelompok dikerjakan ya. Di Pentingnya Pak Guru ada kirim ikhlas. pas di Pak Guru ada kirim kamar ini Bo ikhlas. Ikhlas atau takwa, Pak? Ikhlas. Wah. Kalau 1 siapa Pak Guru? Kelompok 2 materinya ya ciri-ciri orang bertakwa. Pak Guru kelompok 1 siapa? Oh ya, ikhlas. Betul. Kelompok Kelompok 1 kedua apa pada Ismail, materi Pak Guru? saya, Orang yang ikhlas. Kelompok Mariam, 1 siapa kelompok 1? Ismail, saya, Mariam. Ismail ini memang Bu Mariam, Pak Ismail, Pak Ilham. Sudah adik-adik? Sudah Pak Guru. Oke, silakan. Kalau sudah selesai kerja kelompoknya. Kita siapa yang bersedia untuk yang pertama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa ini? Kelompok 2 Pak Guru. Ya, silakan kelompok 2. Oke, Apa ini? Replies. terima kasih teman-teman. Baik, kami dari kelompok 2, saya mewakili kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Ada LKPD yang sudah dibagikan. Kami kelompok 2 mendapatkan bahasan materi tentang ciri-ciri orang ikhlas ya. Hasil orang ikhlas. diskusi kami ini ada beberapa. Yang pertama, orang ikhlas itu niatnya selalu tulus. Jadi kalau dia melakukan imbalan atau pujian. Yang kedua, tidak terpengaruh pujian atau celaan. Artinya walaupun dicela oleh orang, kalau dia anggap
perbuatannya baik, dia tidak menghiraukan. Yang ketiga, tidak pilih-pilih. Artinya orang ikhlas melakukan sesuatu tanpa pilih kasih, seperti menolong siapa saja. Tidak lihat latar belakangnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan, teman-teman. Saya kembalikan sama Pak Guru. Oke, kita berikan kesempatan untuk 2 kelompok dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok yang 2 kelompok lagi. Kemudian untuk yang berikut kelompok 1, Pak. Oke, silakan kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 dengan pembahasan kami ada 3. Yang pertama, apa pentingnya ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau balasan dari orang lain. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah, meninggalkan larangan Allah, taat pada perintahnya, mengendalikan hawa nafsu, berbuat baik kepada sesama. Dan yang ketiga, hikmah bertakwa. Hikmah bertakwa ada 3, keamanan dan ketenangan hati. Jadi dapat membuat hati kita menjadi tenang. Yang kedua, kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Sebelum minta saya izin. lanjutkan ke kelompok yang 2 kelompok tadi, saya berikan kesempatan dulu untuk kelompok-kelompok yang ingin menyanggah jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. 1 saja sanggahan. Berarti sudah tidak ada sanggahan lagi ya? Pas. Pas. Ya, berarti kerja kelompok yang sangat bagus dan solid. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3 dan 4. Siapa yang duluan dari kedua kelompok tersebut? Kelompok 4, Pak. Oh, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan atau menampilkan tentang contoh-contoh perilaku orang yang ikhlas. Contoh-contoh perilaku orang yang ikhlas antara lain membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ketiga, menerima kritikan dengan lapang dada. Memberikan maaf tanpa syarat. Menepati janji dan berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Ikhlas dalam mencari ilmu. Sabar dan pemaaf dalam menghadapi cobaan hidup. Demikian hasil diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya ucapkan terima kasih pada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian yang terakhir kelompok 4. Tadi kelompok 4, Kak. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang jadi juru bicaranya ya untuk kelompok 3?
Kelompok 3 ini saya cek dulu siapa-siapa ya. Oh, adik Yuli, adik Kreti. Oh ya, bukan. Adik Ismet, adik Vin, adik Rubangi. Mana? Adik Yulianti. Nah, itu yang kelompok 3. Silakan siapa yang bersedia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Reti DP Ketua Pak Guru. Oh, silakan Adik Reti untuk mempresentasikan hasil. Saya kelompok 4 tadi dengan Bu Anis, Pak Guru. Oh ya, bom malah. Di Ismet Pak Guru. Iya, adik Ismet, adik Rubangi, adik Yuli. Adik Rubangi Pak Guru, Rubangi. Ketua Wah, kelompok Pak. silakan adik Rubangi. Masih ada adik Rubangi ini? Tuh keluar kelas poli tiba adik Rubangi ini. Ada minta izin Pak Guru tadi pergi ini. Pergi BC, so tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang. Coba ganti saja dia. Siapa yang bersedia? Di Ismet. Mas, coba silakan adik Ismet. Bu Yuri Pak Guru, Bu Yuri dia yang mencatat Pak Guru. Oh ya, silakan yang bersedia. Itu akan menjadi satu poin bagi saya itu. Tidak dapat catat, Pak. Saya ulangi lagi. Ya. Bagaimana cuma jaga bermain HP tah? Yang kelompok apa ini dulu? Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Ya. 3. Oh, kelompok 3. Contoh-contoh berperilaku orang ikhlas. Contoh-contoh perilaku orang ikhlas. Wah, lihat HP. Oke, silakan. Sabar, Pak. Ya, Bapak. Ya. Boleh saya mau jawab, Pak. Dari kelompok mana yang ingin menjawab ini belum? Berikan kesempatan sama kelompok lain. Kalau tidak ada kelompok lain, kelompok 2 siap, Pak Guru. Kita tunggu. Sebentar, ya, Pak. Oke, membantu silakan. orang lain tanpa mengharapkan imbalan, Pak. Kemudian menerima kritikan. Dengan lapang dada, ilmu dan pengetahuan, bersikap rendah hati. Ya, Pak, cuma itu dari saya. Ya, itulah presentasi. Siapa yang ingin saya berikan kesempatan pada kelompok lain untuk menyangga jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Saya Pak Guru dari kelompok 2 ingin bertanya kepada silakan kelompoknya Yulianti. Tadi Yulianti bilang bahwa memberi maaf tanpa syarat. Jadi saya ingin diberikan contoh. Kira-kira bagaimana contoh penerapannya itu. Terima kasih Pak Guru. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu Sri. Memberi maaf tanpa syarat itu, kita ikhlas memaafkan orang tersebut. Tanpa ada rasa dendam lagi. Kira-kira begitu Ibu Sri, jawaban dari saya. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya.
Nah, adik-adik, kalau sudah tidak ada sangkahan lagi, jadi dari materi tadi, dari keempat presenter tadi, saya akan simpulkan bahwa takwa itu merupakan suatu sikap yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian contoh-contoh seperti yang telah disebutkan oleh kelompok-kelompok lain itu. Dan setelah ini adik-adik silakan berkunjung ke kelompok-kelompok untuk bisa mencatat jawaban-jawaban mereka. Bagi yang belum mencatat. Bisa ya adik-adik? Bisa Pak Guru, bisa. Oke. Nah, setelah adik-adik belajar tentang materi ikhlas, kira-kira apa yang adik-adik bisa harapkan dari materi ini? Siapa yang bisa menjawab? Dan mungkin bagaimana perasaan adik-adik setelah menerima materi tentang ikhlas? Tenang Pak Guru, senang. Oh, senang. Yang lain? Senang, So Pak tahu Guru. Banyak itu ikhlas pemahaman yang begitu. didapat Pak Guru. Yang kami dapat. Banyak. Saya so minta kue pati Anis, ya Anis besok tidak hutuk-hutuk pol nanti. Tenang, tenang. Nah, inilah hikmah dari kita belajar tentang ikhlas. Insya Allah untuk adik-adik untuk minggu depan kita akan mengadakan hasil asesmen ya. Kita akan mengadakan asesmen dan untuk materi kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa membacakan doa? Sudin Pak Guru. Mengakhiri pembelajaran kali ini. Sudin. Oke, silakan. Mak bola lah tadi adik Sudin ati. Coba ganti apa? Aku ganti dulu. Saya dulu Pak Guru. Oke, silakan. Saya mendapat nilai ganda. Jadi teman-teman, untuk mengakhiri materi hari ini, mari kita berdoa ditutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, insya Allah kita akan ketemu di minggu. Oke, cukup pertemuan kali ini karena sudah mendekati istirahat. Jadi materi saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pengen istirahat adik-adik tunggu bel istirahat baru bisa keluar.